Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengusaha Indonesia, pagi ini kita testimoni dengan salah seorang mahasiswa ilmu sejarah mahir tentang teori evolusi Darwin. Ya, kami dari saya sendiri sebagai pengajar sekarang telah menggunakan teori penciptaan tauhid dan teori evolusi buah pisang dalam menjelaskan asal usul dan proses evolusi manusia. Nah, pada kesempatan ini kita ingin dengar dari mahasiswa Darwin ya. Iya. Semester berapa Darwin? Misteri 9. 9 ya. Ya baik. Coba Darwin katakan sedikit testimoni kalau seandainya saya sebagai dosen tidak mengajarkan teori penciptaan tauhid dan teori evolusi buah pisang dalam menjelaskan asal usul dan proses evolusi manusia, kalau hanya melanjutkan materi dari SMA bahwa manusia itu berasal dari teori sebagaimana dijelaskan oleh Darwin, kira-kira bagaimana manfaat atau menurut Darwin sendiri? Coba. Oke, baik. Kalau tidak diajarkan oleh Pak Dharma Wijaya mengenai tentang teori buah pisang sama tauhid, sama teori tauhid, kayaknya kalau hanya diajarkan hanya teori Charles Darwin itu kayaknya kayak membingungkan. Manfaatnya bagaimana manfaatnya? Dan manfaatnya untuk otak bagaimana dari sisi pengetahuan? Makan manfaatnya juga kayak sangat bingung begitu, Pak. Bingung ya? Ya. Dari segi apanya begitu? Kayak rasa ini dalam pandangan penciptaan saja, maksudnya manusia kayak ada ejekan dari Charles Darwin. Masa manusia di apa kan, masa manusia berasal dari kera. Nah, berarti asal usul manusia itu salah satunya dari kera tadi. Jadi kayak membingungkan begitu, Pak. Tidak ada manfaat begitu? Saya. Tidak ada ya? Begitu. Jadi tidak ada manfaatnya. Nah, setelah diberikan perbandingan teori dengan teori penciptaan tauhid dan teori evolusi buah pisang yang saya berikan di kelas semester 1 ya? Semester 1 ya, semester 1 ya? Dalam pengantar sejarah Indonesia, apa yang bisa Darwin dari perbandingan tadi, apa yang bisa dibagi sama pemirsa nih? Setelah mempelajari teori buah pisang sama teori tentang tauhid, setelah dibeda mengenai tentang teori Charles Darwin, manusia berasal dari kera, kita dapatkan ini kayak ada manfaat sedikit mengenai tentang teori buah pisang sama teori tauhid. Berarti kita sudah tidak ini kayak ada pencerahan sedikit mengenai Ada kejelasan ya? ada kejelasan Bahwa kita berasal dari manusia dari kemudian berevolusi dari manusia yang besar menjadi manusia yang kecil ya? ya. Bagaimana? Ya begitu. Saya. Terus manfaat lain ada sedikit lagi? Lebih menyehatkan otak atau bagaimana? Saya lebih mengingatkan otak, bahkan ini sangat dipercaya juga mengenai itu manusia berasal dari Adam, bahkan proses penciptaannya juga sangat ini, bahkan para ilmuwan sudah meneliti mengenai tentang ciptaan manusia berasal dari tanah sampai keturunan Adam, itu sudah ada kejelasan. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah satu nih. Bagaimana Sukma dari pernyataan Darwin tadi, bisa tambah sedikit tidak? Iya Pak, jadi pernyataan yang sudah dipaparkan oleh Saf Darwin tadi itu sangat tepat, bahwa teori evolusi, teori kera yang diajarkan oleh Charles Darwin yang mengatakan bahwa pada awalnya manusia berasal dari kera, itu akan membuat otak kita semakin merasa bingung yang sudah seperti apa yang
Saf bilang tadi, bahwasanya kalau lihat ditinjau dari segi otak dan juga pengetahuan, bahwa otak rasional mencerna dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Saf Darwin terhadap teori Charles Darwin yang tadi itu sangat tidak bermanfaat buat otak rasional kita. Masa ilmu pengetahuan yang kita dapat selama ini mengajarkan bahwa manusia berasal dari kera itu sangat tidak masuk akal. Nah itu disitulah Saf Darwin tadi bilang sangat membingungkan di situ. Nah solusinya yang tadi sudah disampaikan oleh Saf tadi, bahwasanya teori buah pisang yang diajarkan oleh Bapak Dharma Wijaya itu sangat tepat sekali, membuka otak-otak yang secara otomatis mati itu bisa dihidupkan kembali, yang bingung tadi bisa dibenarkan kembali melalui teori tauhid gitu, teori buah pisang dengan metode tauhid yang tadi Bapak ajarkan. Dengan metode itu membuka otak kita, bisa mencerna dengan baik titik-titik permasalahan itu bisa diperbaiki sedikit demi sedikit dan tidak membingungkan otak lagi gitu. Secara ilmu pengetahuan bisa lebih baik pemikirannya, bahwa manusia tidak selamanya berasal dari kera. Kalau teori tauhid itu mengajarkan bahwa manusia pertama adalah manusia Nabi Adam itu sendiri. Nah itu adalah pemikiran yang sangat logis menurut logika. Mungkin begitu dulu Pak. Baik. Ya. Bisa nama siapa? Dengan apa nama tadi? saya Sukmawati M. Haji Umar. Asal Ternate, tepatnya di Furamadiahi. dan sudah sarjana tuh? Iya sudah sarjana Pak. Baik, makasih atas ini dua mahasiswa ilmu sejarah Unair. Satu masih mengurus skripsi, yang satu sudah sarjana. Semoga bermanfaat pemirsa LSP Indonesia. Kita hadir untuk pencerahan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.